Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini, hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022. Bacaan Alkitab kita sesuai dengan leksionari Gereja Anglikan, itu diambil dari 1 Raja-Raja, pasalnya yang ke-22, dan Perjanjian Baru dari Kisah Rasul, pasalnya yang ke-23. Dari kedua bacaan ini itu mengisahkan tentang drama penyelamatan yang di dalam Perjanjian Baru, drama penyelamatan Raja Yosafat, dan yang di Perjanjian Baru berbicara tentang drama penyelamatan Rasul Paulus. Nah, kedua kasus ini diceritakan sedemikian rupa bahwa ada orang-orang tertentu di sekitar kita yang bermaksud jahat. Tetapi ada orang-orang tertentu juga yang bermaksud baik. Kita ambillah seperti Rasul Paulus. Kalau di dalam Perjanjian Lama, Raja Yosafat itu selamat hanya oleh karena keputusan politik dari musuh, yaitu ketika dia sudah mau hampir dibunuh, dia membuka jubahnya, membuka topinya, dan orang mengenal bahwa dia itu bukan raja, bukan rajanya. Di dalam Perjanjian Baru, di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-22 diceritakan tentang rencana pembunuhan Rasul Paulus oleh kaum Yahudi. Itu dengan skenario yaitu bahwa mereka tidak suka dengan dia, mereka tidak suka dengan ajarannya, dan ini berkaitan dengan unsur agama. Perbedaan keyakinan, perbedaan agama, itu bisa menjadi alasan untuk menghabisi nyawa seseorang. Tapi dalam kisah Rasul Paulus ini, Rasul Paulus dikisahkan bahwa ada orang-orang tertentu di sekitar dia dan tidak seiman dengan dia atau tidak sekeyakinan dengan dia, yang justru ingin menyelamatkan dia dari pembunuhan orang-orang Yahudi. Apa sebetulnya yang mau disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita? Ialah bahwa kita harus menyadari bahwa kalau kita merasa takut atau khawatir dengan orang-orang yang tidak suka dengan kita, yang membenci kita, bahkan mempunyai rencana yang jahat dengan kita, maka kita juga harus melihat bahwa ada orang-orang tertentu yang sayang dengan kita, yang dapat melindungi kita, yang tidak mau kalau kita ini celaka, dan kita banyak cerita tentang hal-hal tersebut. Bahwa ketika kita mau dibunuh oleh seseorang, ada saja orang-orang tertentu yang membela kita, yang menyelamatkan kita. Ini sudah merupakan dinamika sosial yang ada di dalam dunia ini. Tetapi persoalan kita ialah kadang-kadang kita menjadi sedih, menjadi takut ketika kita melihat bahwa ada orang-orang yang berbuat jahat dengan kita. Bahkan kita menjadi sedih dan terbawa ke dalam kesedihan itu, sehingga kita tidak bisa tidur dengan baik, kita tidak bisa menikmati ketentraman atau keamanan hidup ini, karena kita
banyak memikirkan tentang ancaman-ancaman di sekitar kita. Tetapi kita juga berpikir bahwa kita jugalah yang memaknai akan apapun yang terjadi di sekitar kita. Dan ancaman itu tidak hanya menyangkut ancaman orang lain. Itu juga bisa juga mencakup ancaman situasi. Misalnya situasi ekonomi, situasi sosial, situasi politik. Itu bisa menjadi ancaman. Belum lagi kalau ada ancaman seperti ancaman bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, dan sebagainya. Namun demikian, kita juga bisa memaknai itu ketika kita melihat atau kita memahami bahwa ada tangan yang tidak kelihatan yang sedang mengatur kehidupan ini, yaitu tangan Tuhan. Kalau Tuhan yang menciptakan kita, dan kalau Dia yang menciptakan maka hidup kita ini ada miliknya, kita pun juga boleh percaya bahwa Tuhan yang menciptakan kita ini adalah Tuhan juga yang bertanggung jawab memelihara kita. Dia berdaulat atas kehidupan ini. Kalau Dia belum menginginkan kita untuk selesai dari dunia ini, maka Dia ada caranya tersendiri di dalam melindungi kita. Seperti yang kita baca dari 2 pembacaan itu. Allah bisa memakai siapa saja untuk menolong kita. Rasul Paulus ditolong oleh orang-orang atau politisi yang ada di sekitar dia, atau kekuasaan yang ada di sekitar dia, untuk menyelamatkan dia. Hanya karena dia adalah warga negara Roma, lalu kemudian entah bagaimana mereka membela dia. Dan itu adalah aspek politik di sekitar kita. Tetapi di lain pihak juga, kalau memang sudah waktunya Tuhan untuk memutuskan supaya mengakhiri hidup kita, maka tanpa aspek atau orang-orang yang ada di sekitar kita itu, kita dapat mengakhiri hidup kita ini dengan cara yang kita sendiri tidak mengerti. Apakah itu dengan cara kecelakaan atau dengan bencana alam seperti yang kita saksikan akhir-akhir ini, atau penyakit, dan itu kita tidak tahu. Tetapi kita mempunyai kesempatan untuk menikmati hidup ini dengan penuh optimis, positif, penuh dengan sukacita, menghadapi tantangan siapapun dan apapun. Karena kita percaya bahwa Allah berada di balik kehidupan ini. Dan kita sangat yakin bahwa apa yang dikemukakan oleh Alkitab ini adalah suatu pesan ilahi bahwa kita jangan takut menghadapi apapun juga. Dan ini bukan berarti bahwa kita masa bodoh dengan kehidupan ini. Kita tetap menjalankan hidup ini dengan penuh tanggung jawab. Tuhan memberi nafas, Tuhan memberi kesempatan, jalankan itu, dan tidak boleh bermasa bodoh. Allah sebagai penguasa kehidupan ini ada di balik kita, dan tidak ada alasan bagi kita untuk khawatir dan takut. Biar firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.